पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमक मुझसे पहली सी मोहब्बत. Halo guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari India dengan judul Ae Hai Muskil. Film ini rilis pada tahun 2016, menceritakan tentang cinta tak terbalas dan bagaimana cara cinta itu mengubah kita dalam perjalanan yang mengembirakan dan membuat kita seringkali merasakan hal yang memilukan. Ini adalah perjalanan 3 karakter, Ayan, Alizeh, dan Sabah. Saat kehidupan mereka terjalin dan mereka mengatur kehidupan, cinta, dan patah hati. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film ini diawali dengan Ayan yang sedang diwawancarai oleh reporter mengenai lagunya yang begitu hits. Dan reporter menanyakan kenapa Ayan mau lagunya ditulis oleh penulis yang belum terlalu terkenal. Lalu Ayan menjawab dengan senyuman bahwa lagunya ini ditulis langsung oleh sahabatnya sendiri, yaitu Sabah. Dan film pun dimulai. Di suatu tempat di sebuah pesta, Ayan yang sedang asik meneguk minumannya tanpa disengaja melihat seorang gadis cantik berambut panjang terurai yang sedang asik berjoget sendiri dengan begitu mantap. Awalnya Ayan curi-curi pandang ke gadis tersebut, dan ternyata gadis itu menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Ayan. Tanpa malu-malu, gadis tersebut mengajak Ayan berjoget bersama. Dengan gaya yang sedikit malu tapi mau, Ayan pun menghampiri gadis tersebut. Scene langsung berpindah di sebuah ruangan yang memperlihatkan mereka berdua sedang mantap-mantap dengan ganasnya. Tapi di saat mereka lagi asik bermesraan, gadis tersebut menghentikan ciumannya, yang berdalih si Ayan tidak pandai dalam hal berciuman, seakan ciumannya itu bagaikan ciuman untuk keluarga. Ayan pun pastinya kecewa, dan Ayan mengajak gadis tersebut melakukan ulang. Tapi gadis itu pun menolak mentah-mentah ajakan Ayan, dan mereka pun turun ke bawah. Nice meeting you. Bye. Karena si Ayan masih penasaran dengan gadis tersebut, lalu Ayan pun mengajaknya berkenalan. Akhirnya Ayan tahu gadis itu bernama Alizeh. Lalu Alizeh mengajak Ayan ke pesta lainnya. Di tengah pesta mereka asik minum-minum dan bercerita tentang latar belakang mereka masing-masing, dari soal keluarga sampai ke pasangan masing-masing. शांति थी. कमीनी छोटे कपड़े पहन के बड़ा हाथ मारना चाहती है. Ayan sudah mempunyai pacar, tetapi mereka sedang bertengkar. Sedangkan Alizeh yang sudah putus lama dengan pacarnya. Tetapi Alizeh memiliki gebetan yang seorang dokter. Lalu mereka taruhan. Siapa pasangan masing-masing dari mereka yang paling menarik, maka ialah pemenangnya. Done. Double date. Tomorrow night? Singkat cerita, mereka pun bertemu di tempat dan waktu yang telah ditentukan, di sebuah restoran yang cukup mewah. Dan adegan konyol pun terjadi. Pacar Ayan yang bernama Lisa terlibat cekcok dengan Alizeh mengenai sebuah film yang disarankan Alizeh untuk ditonton oleh Lisa. Lifestyle maintain करने के लिए. You know what, Lisa? तुम्हें film देखनी चाहिए. I think you like it. Dan karena cerita film tersebut seolah menyinggung Lisa, mereka berdua saling menyiram minuman anggur yang diawali oleh Lisa terlebih dahulu menyiram Alizeh. Lisa pun semakin kesal karena baju Lisa yang berwarna putih tampak jelas terkena noda minuman anggur. Sedangkan Alizeh yang mengenakan pakaian serba hitam tampak biasa aja. Keesokan harinya Alizeh menelpon Ayan. Bukannya meminta maaf, malah Alizeh mengajak mereka kencan bareng lagi dengan pasangan masing-masing. Tetapi kali ini bukan di restoran, melainkan di sebuah klub malam. Di tengah suara musik yang begitu keras, Alizeh yang kebelet ingin ke toilet mendapati Lisa dan gebetan Alizeh sedang asik net-not di dalam WC pria. Wow, dan tanpa disengaja dilihat langsung oleh Ayan yang memang sedang mencari Lisa sedari tadi.
Doctor, can you check? Ayan yang begitu galau terus ditenangi oleh Alize. Dan Alize di sini mencoba menenangkan Ayan yang sedang patah hati. Lalu Alize mengajak Ayan berlibur ke Paris. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di Paris dan mereka menyewa kamar hotel untuk mereka tempati bersama. मेरा सबसे बड़ा बॉलीवुड सपना अधूरा रह गया. कौन सा? एयरपोर्ट वाला. Lalu mereka bersenang-senang dan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Akan tetapi kesenangan mereka tidak berlangsung lama. Sewaktu mereka lagi asik memesan minuman di sebuah klub malam, tiba-tiba mantan kekasih Alize pun muncul di hadapan Alize. Ali, ya itu nama mantan kekasih Alize. Ia memang bekerja sebagai DJ dan kebetulan ia sedang menjadi DJ di sana. Alize yang masih mencintai Ali pun kembali bersama Ali dan Ayan tampak sedih kembali ke kotanya, yaitu London. Beberapa waktu setelah itu, Alize menelpon Ayan untuk mengundang Ayan menghadiri pesta pernikahan Alize dengan Ali. Ayan yang sedari awal sudah menyukai Alize pun dengan berat hati pergi ke pernikahan mereka. Say congratulations. I love you. Shit. Lalu pernikahan Alize dan Ali pun dilaksanakan. Ayan juga datang di sana. Karena tidak sanggup lagi menahan kesedihannya yang melihat Alize menikah dengan Ali, Ayan pun pergi terlebih dahulu meninggalkan pernikahan Alize dan Ali. Dengan hati yang gundah gulana, Ayan menuju bandara. Di bandara, ia bertemu dengan penulis cantik yang bernama Saba. Ternyata mereka berdua satu pesawat menuju Inggris. Tiga bulan kemudian, Ayan mengunjungi Saba di Vienna. Mereka pun bertemu di klub dan tentunya berlanjut ke tempat di mana mereka bisa night-note bersama. Kehidupan Ayan pun kembali berwarna dengan kehadiran Saba di sisinya dan kembali meniti karirnya, yaitu menjadi singer alias penyanyi. Oh ya, di sini Saba sudah pernah menikah, tapi sudah lama bercerai dengan suaminya. Nah, singkat cerita, entah mengapa Ayan mencoba menghubungi Alize dengan maksud memanas-manasi Alize bahwa si Ayan sudah bahagia dengan pacar barunya, yaitu Saba. Bukannya Alize sedih, tapi ia malah senang mendapatkan kabar dari Ayan yang sudah ia anggap sebagai sahabatnya. तूने मुझे कॉल किया. I'm so happy. Lalu mereka saling berbalas kabar melalui pesan singkat. Setelah itu Alize datang mengunjungi Ayan dan Saba di Vienna. Dengan sedikit gugup, Ayan pun menyambut Alize di rumah mereka. Mereka pun ngobrol dan makan bersama. Di tengah perbincangan, entah mengapa Saba merasakan hal yang aneh antara Ayan dan Alize. Setelah makan, lalu Ayan mengantar Alize pulang. Ada sedikit cekcok di sana. Soalnya Ayan menanyakan ke Alize mengapa Alize tidak bisa mencintainya. प्यार क्यों नहीं कर सकती मुझसे? Lalu Ayan menemui Saba di kamar dan Saba mengatakan kepada Ayan bahwa Ayan tidak mencintainya sepenuhnya. Lalu dengan berat hati menyuruh Ayan meninggalkannya agar ia tidak merasakan sakit yang pernah ia alami di masa lalu. It's over. Lalu mengucapkan kata-kata terakhir yang begitu menyentuh kepada Ayan. Kita tidak bisa memilih kepada siapa kita jatuh cinta, tetapi kita bisa memilih kapan kita menjauhinya. पर उस मोहब्बत से दूर चले जाना, वो हमारे पास में. Lalu dengan berat hati Ayan pergi dan berlari ke penginapan Alize dan mengucapkan kalimat terakhirnya juga. Ayan pergi dan menangis seperti orang yang patah hati untuk kedua kalinya.
ia tidak mendapatkan cintanya Alize dan Sabah pun menyuruh Ayan meninggalkannya. Waktu pun berlalu dan scene pun berpindah yang memperlihatkan beberapa konser Ayan yang sedang bernyanyi. Dan lagu yang dibawakan Ayan adalah lagu yang ditulis langsung liriknya oleh Sabah. Seperti yang dikatakan di awal film tadi di saat Ayan diwawancarai oleh reporter. Yap, lagu itu menjadi booming di berbagai platform musik, begitupun di saat live konsernya. Filmnya masih belum usai ya. Ketika Ayan selesai konser dan kembali ke backstage, Ayan dihampiri oleh Ali. Ya, Ali, suaminya Alize. Tetapi di sini Ali mengucapkan selamat kepada Ayan. Ketika Ayan menanyakan kabar Alize, betapa terkejutnya Ayan mendengar kabar bahwa Alize dan Ali sudah bercerai 2 tahun yang lalu, sesaat setelah Ayan pergi meninggalkan Alize di hotel waktu itu. शायद मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाया जो मुझसे चाहती थी। 2 साल से बात नहीं हुई हमारी। Dan ketika Ayan menanyakan keberadaan Ali, Ali pun tidak tahu keberadaan Alize. Yang ia ketahui bahwa terakhir ia mendengar kabar bahwa Alize berada di London, di kota di mana mereka sekarang. Dengan sigap Ayan bergegas pergi ke suatu tempat di London, di mana Alize suka menyendiri di sana. Lalu dia tiba di sana dan tidak mendapatkan ada Alize di sana. पूरे कायनात में सिर्फ इस बिल्डिंग ने समझ लिया है कि मेरा टेढ़ा है। Ayan pun terus menunggu Alize di sana siang dan malam. Setelah 2 hari, di suatu pagi, Alize datang dan mendapati Ayan yang sedang tertidur sambil menggigil kedinginan di sana. Melihat Alize, Ayan pun kesal karena ia sudah 2 hari menunggu Alize di sana dan tidak mendapatkan kabar Alize sedikit pun. ना कुछ खाया ना कुछ पिया, नंबर 1 नंबर 2 कुछ नहीं किया, सोचा कि अगर जाऊंगा तुम आ गई तो। Akhirnya Alize menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Alize sudah lama terserang kanker dan sekarang sudah masuk ke stadium 4. Mendengar hal tersebut, Ayan pun sedih dan menangis. उसने कैंसर 4th स्टेज सीधे कम था। Singkat cerita, mereka pun bersama kembali dan menjalani hari-hari bersama. Ayan sengaja menggunduli kepalanya sendiri supaya bisa mensupport Alize yang juga sudah gundul duluan akibat kanker yang dideritanya. ओके जब दोनों शाखार लगी रहे तो शान से गाना बनता है कि नहीं? Hari-hari pun berlalu, mereka bersenang-senang kembali. Di suatu malam, Ayan kembali mempertanyakan kenapa Alize tidak bisa mencintainya seperti Alize mencintai Ali dahulu. Alize mengatakan hubungan mereka berdua itu adalah hubungan persahabatan. Ayan yang sangat mencintai Alize pun kembali kecewa dan lalu mereka bertengkar. Dan Alize menyuruh Ayan keluar dari rumahnya. तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मुझमें अब कोई ताकत नहीं रही। Keesokan harinya Ayan pergi menemui Alize untuk meminta maaf. Akan tetapi di rumah Alize tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Alize menulis surat bahwa ia akan pergi hari ini ke suatu tempat. Dengan cepat Ayan berlari mengejar Alize, berharap ia bisa bertemu kembali dan meminta maaf. Sesampainya Ayan di bandara, ternyata Alize sudah di dalam pesawat yang siap meluncur. Ayan menelpon Alize dan mengatakan ia benar-benar menyesali perbuatannya. Alize mendengar itu lalu menutup teleponnya. I'm taking off now. Lalu dengan pasrah Ayan tak kuasa menahan air matanya. Di saat Ayan sedang menangis, tiba-tiba telepon pun berbunyi. Lalu Ayan berlari keluar dan mendapati Alize sedang ditandu dan dimasukkan ke mobil ambulan. Ayan sangat sedih dan ikut bersama mobil ambulan tersebut. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata Alize sengaja pura-pura sakit supaya ia bisa keluar dari pesawat yang akan lepas landas, dan mengatakan ada gunanya juga kanker ini. Mereka pun tertawa. जो तेरा मन करे मैं बीमार हूँ। Lalu scene berpindah ke awal film,
di mana Ayan sedang diwawancarai. Selesai diwawancarai, Ayan pun bernyanyi penutup lirik di lagunya. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Film yang dibumbui drama percintaan dan juga persahabatan ini memang sangat menarik untuk ditonton. Nah, di film ini mengajarkan kita bahwa cinta dan persahabatan itu bisa membuat orang gila karenanya. Dan jangan gara-gara cinta merusak persahabatan. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.